Kita di sini ini intinya adalah bersilaturahim dikemas dalam acara halal bihalal. Inti daripada halal bihalal itu adalah perwujudan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur ini energi yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa menerapkan syukur setiap hari dengan mengucapkan alhamdulillah, dirasakan, dinikmati, dijalani, insya Allah akan ditambah oleh Allah. Jadi syukur itu legowo, menerima apa yang diberikan oleh Allah, cocok dengan pemberian Allah. Ini makna syukur, ikhlas. Gak duit-duit ya alhamdulillah, duit-duit ya alhamdulillah. Gak duit utang ya alhamdulillah, duit utang ya alhamdulillah. Bojo gak mulai alhamdulillah, mulai ya alhamdulillah. Nek bojone elek gak mulai ya tambah alhamdulillah. Wis elek ireng gak arep dicopot wong ya. Ojo maneh menungso gederuwe kawan itu. Jarno mawon nggih. Ini makna syukur. Maka bahasa yang disampaikan Al-Quran sederhana tapi berkualitas. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pasti akan aku tambah. Kalau kalian kufur tidak akan aku tambah. Ya, kita ini katakan 24 jam Pak. 8 jam bisa bersyukur, nggak gerudel, nggak banyak komen, ya, menerima apa yang diberikan oleh Allah, itu sudah poin yang luar biasa. Cuma kita ini kan ngapunten, namanya manusia, setiap harinya ini sering sambatnya daripada syukurnya. Makanya Nabi mengatakan innallaha yuhibbu man da'a farihan la khazina. Allah itu lebih senang seorang hamba berdoa dalam keadaan bahagia, tidak berdoa dalam keadaan susah. Kita ini ngapunten kebalikannya ya. Ya wayai sedih nak masjid, wayai utangnya akeh nanggone masjid. Tahajud nek wayai kreditane nunggak 3 bulan. Tapi wayai seneng wis sopone BTC, BTC, Supermall, ITC, ibadailah lali. Padahal orang kenapa ketika dia itu frekuensinya itu bahagia, maka dia berdoanya gak terlalu banyak. Tapi kalau orang susah biasa doanya itu di list Pak. Waktu itu aku sampai 15, sampai malaikat itu bingungnya. Ini cek akeh bunga ini. Nah inilah energi syukur yang setiap hari harus kita tanamkan. Maka kita kemasannya ini halal bihalal. Halal bihalal itu sebenarnya bukan tradisi umat Islam saja, sudah tradisi kebangsaan. Kalau kemarin Senin kebetulan mudik, suruh isi pengusaha Tionghoa ya, Hotel The Alana yang ada di Malang, minta bantuan umi mertua. Kebetulan umi mertua itu muslimat ya, bendara muslimat di Malang. Gue lebih ngisi. Ternyata acaranya halal bihalal, tapi mayoritas yang mengadakan adalah orang non Islam ya. Jadi kalau dicari dalile Pak, halal bihalal itu boten enten, tapi substansinya yang ada. Jadi halal, acara halal, bihalal diisi dengan sesuatu yang halal. Kemarin kula ngisi tenggane Benowo halal bihalal. Mantu kula ceramah dadakno maju Pak. Nyung palapa ya. Roki sakme ini Pak. Kula jenenge manusia, ustadz itu juga manusia ya. Rezeki di depan mata, apa merem wis kadung ngarepe ya. Ya wis diterusno terus Sayyidina Ali pandangan pertama tidak apa-apa. Yang kedua itu yang diharapkan. Ya kalau mandek terus gak ketip belas. Oke.
apa penyanyi ini mantun pengajian saja nih nyanyi titik terus pengajian ngono wis wa abi isayi atal hasan atari. Nah tapi iki pengajian dhisik mari nyanyi nyupal apa. Nggih, sing nyanyi Wiwi Sagita. Masya Allah, iki jenenge ustad juga manu. Nah, nggih kula nyawang mawon. Maka halal bihalal itu bentuk dari silaturahim mawon. Untuk mendekatkan diri kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wong dhisik itu gampang, Pak. Orang dulu itu nggak seberapa alim tapi ngerti. Jadi orang dulu itu ngajarkannya dengan ilmu kehidupan. Maka sampai kalau baca kitab hikam, orang alim itu ada yang disebut alim, ada yang disebut abid, ada yang disebut arif. Orang alim itu alim ulama, ngerti kitab. Biasanya wong nek ngerti kitab, pinter maca kitab, mondok suwe, iku ibadahe rada aras-arasen. Nggih saestu. Soalnya apa? Soalnya milih madhab sing paling enak. Engko ae ya. Ada orang tuh yang abid, tidak ahli dalam membaca kitab, tapi dia itu ahli ibadah. Coro dhisik itu disebut yai kampung. Ada orang itu yang arif. Arif itu apa? Bijak sana. Dia itu mengerti akan apa yang dilakukan. Makanya saking hebatnya wong dhisik sampai uwit mawon difilosofikan. Uwit itu ono wite asem tandurane wong dhisik Pak nggih. Asem itu artinya asem tur mesam. Nah, asem itu ayem tur mesam mesem. Makanya wong dhisik kula niki abah kula anake 9. Kula sak dulur 7. Kula niki sing terakhir. Nggih. Nek mangan ya prinsipe ana saiki ayo dipangan meni ya meni. Ngumpul dadi situ tengahe ana genti. Wis ngumpini ya iki. Meni urusane meni wis takdire Gusti Allah. Dulu ku mangan gak mangan kumpul. Nah sekarang buatan purun Pak, kumpulan mesti bahasane kumpul gak kumpul, sing penting mangan. Tak kok narik saya yuk kumpul wah ya dikei apa rokoke di kopi ono ta. Kalau dulu kan mangan gak mangan sing penting kumpul ya, makanya orang dulu hebat. Kalau dulu ada pujian maca Quran angen-angen sak maknane. Kalau sekarang maca Quran angen-angen sak mangane ya. Kira-kira kok aku khataman Quran disuguhi opo? Ya, saya dulu ingat ya ada undangan khatmul Quran apa kulo sajak le mangan dhisik, ojo arep-arep disuguhi. Sebab kok iya nek wong e duwe, nek gak duwe ya ngesak no. Nggih, kula kanthi arep-arep ngono sanjang ket bojo kula Dik aja masak. Aku ape keduren. Ya mesti berkati gedhe wong sugih. Gak masak Pak anak loro ya ngenteni berkatku alhamdulillah mulai oleh sembako. Ya iku berasnya kudu dipangan bareng. Nggih. Wonten wit asem diganti dengan akasia Pak sekarang. Makanya orang sekarang itu kerjone akas-akas tapi koyo isia. Iya. Ya apa tanggal 1 bayaran, tanggal 5 sudah habis. Kreditan kabeh ya. Kulkas kredit, sepeda motor kredit, kerudung nih lu kredit. Sampai kalau wingi Ramadan roti lu kredit. Lewat burine umah niku roti kredit. Ya Allah. Nggih. Akasia sekarang diganti dengan WT sono. Makanya generasi sekarang itu generasi yang sono tudang tuding kok. Ya nyanopo pekerjaane cangkruk di warung kopi sampai subuh. Kerjaane ngecip ya. Mainnya FF, FL, ngegame online Pak. Orang jualan nasi goreng ngecip koyone 200.000 ya, ngecip petek 300.000. Alhamdulillah puput sak rombong-rombong
rombongnya didol kabeh. Ya, hanya Masya Allah, orang dulu itu banyak gak alim tapi arif, banyak yang ngerti, ya ngerti. Nah ini acara semacam ini perlu dilestarikan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Allah itu cukup kita istighfar, kita sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita zaman medsos ini Pak, zaman entertain ini nggak bisa. Dosa yang paling dibenci oleh Allah itu ada dua. Satu, ketika seseorang menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain yang disebut dengan musyrik atau syirik. Yang kedua, dosa zina. Zina itu ada yang zina mata, ada yang zina telinga, ada yang zina mulut, zina hidung, ya. Lah mata sekarang itu sulit Pak. Apa mana zaman HP saiki. Kula mawon yang buka YouTube nyekrol kadang bentuk aplikasi Bigo, ya. Lah wetoke nandak-nandak iki opo ya. Kadang buka YouTube mana ya kan ada gambar tak karu-karuan. Nah ini harus ya apa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau sesama manusia ya nanti setelah ceramah ada salam-salaman. Kalau memang seseorang punya salah kemudian saling memaafkan, berjabat tangan selama belum putus jabat tangannya, belum dilepaskan, maka akan gugur dosanya. Itu makanya tradisi ini yang dipertahankan di Indonesia. Oke? Di Arab boten enten sampean salaman mantun sholat Pak, jenengan takut apa Mas Buri itu, oke? Ya ada, kecuali di beberapa daerah. Tentunya Hadramaut, Yaman masih ada. Panggilannya Habib Umar bin Hafid masih ada. Di Mesir ada. Ya, sebagian. Di negara Arab ini jarang Pak. Sholat ya sudah, terus wiritan dewe. Nah kita alhamdulillah ya teko nang masjid salaman. Habis sholat salaman. Ya, sholawat lagi salaman. Wis gugur dosa kita kepada sesama manusia. Maka ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secepatnya wa'ati sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah sebuah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah akan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi panjenengan sedoyon iki ngapunten orang-orang yang pendidik pagi. Nah, kula nek kok ceramah ngomong apa. Cuma yang paling penting apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi bahwa nek mendidik ini Pak, ayat Iqra itu ya. Allamau bil qalam, allamal insana ma lam ya. Jadi pendidikan itu ada yang levelnya PAUD sampai perguruan tinggi, allamau bil qalam. Tapi allamal insana ma lam ya'lam, ini yang perlu ditekankan, yaitu pendidikan yang berbasis spiritual. Di itu gak ada kurikulum, buatan enten silabusnya, tapi akhlak orang guru luar biasa. Kita waktu kecil dulu itu nek ana mara tuwa ndongone lawang, mantu iki gak gelem liwat, sungkan. Saiki mboten ya Pak. Murid ambek guru. Nggih, niki kula mawon nggih guru kula niki nggih dosen. Diceluk besti ya Pak. Kadang Mas Bro. Lah riyoyan ku mboten ten griya. Ketemu nang dalan Pak Guru 00 nggih. Lagi 00 apane ya. Nggih. Kadang begitu. Nah, akhlak anak sekarang kan begitu Pak. Makanya negara yang Islamnya itu masuk dengan peperangan, maka hancurnya dengan peperangan. Yaman, Syria, Mesir, di Oman, Yordan, di Libya itu masuk dengan peperangan, maka hancurnya dengan peperangan. Kalau masuknya dengan akhlak wali songo, maka dihancurkan dengan akhlak.
Maka arek sekarang dihancurkan dulu akhlaknya. Sebab bom nang Indonesia itu gak mempan Bu. Wong sakniki cek nopo? Wong ono bakso granat ya. Lagi kan? Dadi wong ape ngebom bingung gua. Wong granate dipangan kok ya. Kok maneh dibom. Ya. Lagi sampai bukan hanya begitu, wong rawon ae ya ono rawon. Lah setan. Gak ngerti setannya sing ya opo ya. Masya Allah lah. Kalau di Timur Tengah itu rata-rata begitu Pak ya, karena kekerasan ya. Ngapunten, saya ini dulu lama di Yaman 4 tahun, 2 tahun saya di Mesir, 1 tahun saya keliling termasuk ke Irak, Iran ya, kemudian ke Syria, ke Libya, Libanon yo, dolen-dolen Pak ya, kerupuk gratis itu. Memang di sana niku kasar Pak. Jadi 2 orang ngomong itu wis koyo perang. Ya. Wow, tuh gak karu-karuan. Nggih, tapi nek di Solawati buyar. Nek di Indonesia buyar tapi ngenteni berkat. Masyaallah Muhammad buyar berkatin di. Ya. Kalau di sana ada 2 orang ngomong, wah apa kayak di pasar. Tapi ketika 1 orang lewat, Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaihi, buyar langsung sudah selesai. Ya, jadi itu kita masuknya dengan akhlak, maka kita perlahan dihancurkan dengan akhlak. Arek saiki Pak dari panganan, arek saiki sampai dengok panganan itu gak kenal sing jenenge apa niku menyok, mari ngono Gondorio gak kenal, kenale KFC ya, geprek, terus mie apa niku. Oh, gadon ibu-ibu ya apa ya? Langganan ya toh ya. Paling murah soalnya 10.000, 11.000, 12.000 ya. Hotdog, kong hot itu panas, dog itu anjing. Maka anak sekarang ini diceluk habu menurut teman. Ya, ya Allah. Dari fashion gayanya sekarang itu anak itu. Ya, ya Allah Pak. Makanya ini tidak usah menyalahkan siapa-siapa ya. Ada pepatah Arab yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, solihul abna fi solihil aba. Nek kepingin anaknya itu jadi anak yang soleh, maka bapak dan ibunya juga harus soleh ya. Anaknya pengen ahli Quran, ngapunten bapak ibunya juga harus sering baca Quran. Anaknya di komponan masjid, ibu di rumah dia ketok kan ya, Facebook kan ya, Instagraman di doa ya, karena akhir zaman ini kulo lampah dengan studio kedah, hati-hati harus sering mengawasi anak kita ya. Rien pancene pendidikan yang diutamakan adalah pendidikan akhlakul karimah ya. Apalagi nek mendidik anak perempuan dan laki-laki itu kan kalau di dalam Ihya Ulumuddin harus dibedakan. Laki-laki itu didominasi oleh pikiran. Makanya kalau pikiran ini ngapunten penyakitnya itu adalah lebih ke al-kidbu, membohongi. Laki-laki Bu, makanya wong lanang nek dikongkon gedap terus bohong itu adalah ahlinya nggih. Wong kula dhewe ya. Tapi kalau perempuan diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki sebelah kiri yang dekat dengan tangan dan hati, maka perempuan itu didominasi oleh perasaan. Makanya didominasi oleh perasaan, maka perempuan itu kebutuhannya lebih banyak daripada laki-laki. Sampai tengok Pak, kopi yang kulon ini riyoyo ini boten ditubasaken. Kali bojo kula jare kok Mas sampeyan si api Mas ya oleh setahun. Padahal bojo kula tuh kubunge wis ping 4 tuh. Ramadan. Dilu-dilu kono paket ya. Tak kira gonku ya Allah kubung mana. Insya Allah nek ibu-ibu guru SMPN 10 boten nggih. Oh sama mawon ya Allah. Kebutuhannya banyak karena didominasi oleh perasaan Pak ya. Jiwa seninya itu mendominasi, ingin diperhatikan itu lebih kudu ono tahlilan,
pengajian ibu-ibu, rutinan PKK, posyandu, masya Allah, lemari khusus, ya, sandal gitu ngoten, sandale lanang ku nek gak pedhot gak karo tubuh, tapi wong wedok ana sandal, lemari ini rak sandal itu khusus. Ya Allah, kalau sampai heran karena memang didominasi oleh rasa. Laki-laki uang 50.000 di warung kopi sekali duduk habis Pak 50. Koncoe diceluk kabeh yuk. Urusan besok-besok perempuan tidak bisa. Makanya perempuan itu ngapunten, saya itu kadang heran makhluk sing sering apa gitu, kadang melok pengajian terus tapi kadang kula gak mudeng-mudeng Pak. Nggih. Kula ngeteraken bojo kula nang pasar duku pinten 20.000. Kok ngatasi duku sak upil-upil ae. Kula bingung lah bayangno nek upile gedene sak duku mlebu ya napa, Pak? Ya. Perempuan. Makanya kula niki nggih ngapunten Pak Kepala Sekolah nggih. Kula niki nek ngaji ngeten di amplopi mboten purun. Dikasih uang boten purun. Biasanya kalau nanti amplopi kalau tampani isinya kalau suka akan terus Kanjeng Nabi anak yatim. Dan anak yatim yang paling baik itu adalah yang ada di dekat kita. Dan alhamdulillah anak yatim yang dekat dengan saya itu adalah istri saya. Ya. Jadi oleh amplop nanti insya Allah amanah saya kasihkan ke anak yatim. Oke. Saya juga itu mulai makanya santunan kadang saya bingung, santunan itu gak ada santunan bapak-bapak atau ibu-ibu yatim ya, anak yatim kayak Ramadanan ya, insya Allah ibu yatim piatu mulai sing daftar. Makanya ini harus kalau pendidikan Pak banyak di negara Timur Tengah itu pendidikan anak kelas 1, 2 SD itu pendidikan kehidupan, karakter. Nanti anak itu dikasih uang 5.000 misalkan, suruh belanja. Wah ini contohnya apa, tanggung jawabnya bagaimana, amanahnya bagaimana. Itu buatan dididik terus. Jadi di karakter nanti baru kelas 3 ada pengklasteran. Oh ini kelasnya kelas tanggung jawab, ini kelas disiplin, ini kelas. Jadi begitu. Ini sebenarnya yang diterapkan di Madrasah An-Nidhamiyah yang dipimpin oleh Imam Ghazali. Ya. Jadi di situ itu diterapkan memang pendidikan berbasis karakter, bagaimana karakter anak itu mampu. Sebab Indonesia ini ngapunten, ya kalau panjenengan pernah ke mungkin negara Arab atau di Mesir apalagi di Iran ya, di Iran itu setiap 500 meter itu mesti toko buku Pak, menunjukkan bahwa masyarakatnya banyak membaca. Masyarakatnya banyak membaca. Di Indonesia dan kampung Pulau Lontar, alhamdulillah, setiap 100 meter itu adalah warung kopi. Ada. Berarti menunjukkan masyarakatnya sering ngopi. Semakin aduh ngopi ini semakin berpengalaman. Jadi ngopi ini nek wong tersinggungan wah ini, nah ini ya, makanya kita itu sebenarnya ya sama ya. Jadi daya kita Indonesia yang hebat yang diakui oleh dunia luar itu adalah dari sisi spiritual ya. Makanya banyak orang arif ya, orang-orang yang dulunya itu cerdas ya secara intelektual itu memang dipengaruhi oleh kecerdasan secara spiritual. Bayai Senori ya, Bayai Fadl Senori itu Pak, itu sejak umur 9 tahun itu sudah ketahuan kalau beliau itu orang arif ya alim ya. Pernah beliau itu mondok ya, baru mondok itu sudah disuruh untuk jadi imam ya. Dan yang dibaca itu adalah suratnya Kuliah Ayyuhal Kafiru. Akhirnya muter mawon ya. Kuliah Ayyuhal Kafiru la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala an abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala an abidu ma abadtum wala antum. Akhirnya
jenenge makmumnya puyeng nih. Akhirnya terakhir makmumnya yang sop kedua itu bilang, wala antum abiduna ma'abud walau dolin. Kayak isnori gimana walau dolin. Akhirnya amin, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun, muter man. Tapi setelah dewasa barokai walau dolin itu mau jadi kiai gede ya, ulama yang standarnya itu adalah waliullah ya. Makanya orang dulu itu nang kiai ngapunten Pak, percayane itu luar biasa. Ada cerita Mbah Yai Makhrus Kediri niku nggih, itu nggak ada santri saking percaya setiap sesuatu yang berhubungan dengannya ditanyakan sama Mbah Yai Makhrus. Sampai piti ini sakit Pak, niki ditambah nang Yai Makhrus. Ono apa mrene? Niki petik kula niki loro Mbah Yai. Lah apa digo mrene? Wis sampean tambani. Wis tak tambani. Akhirnya kepalanya ayam ini dipegang, hitungani PT. Nek mati yo, nek waras yo waras. Alhamdulillah seketika itu sembuh. 3 hari lagi Mbah Yai Makhrus yang sakit. Akhirnya jenenge santri dengok yai ini loro, alhamdulillah pengen nyambang disambang. Waktu itu banyak wali santri sing sowan. Mbah Yai ngapunten, saya dengar jenengan ini lagi sakit, iyo awal rada gerges, sakit kula tambani ta Yai. Oh sisa nambani sakit, kula 3 hari yang lalu dapat doa. Ya wis tambah nono. Ngarepe santri kan apa? Didemok sirahe, ora didungokno TBT. Nek waras yo waraso, nek loro yo nggih. Akhirnya jenenge Pak Yai delok TPD. Akhirnya sungkan ngarepe wali santri jegegal, keringetnya metu sak jagung-jagung. Alhamdulillah waras. Makanya sampai praktekno Bu nggih. Nanti nek anake loro sampai demok sirahe dongane napa? TPD. Sak apa waras ya. Tak lihat ini gak terima, kurang ajar ibu aku anak ikut diceluk PT. Nah, itu kehebatan orang dulu Pak. Dia orang dulu itu masya Allah. Kulo gak ada kiai, kulo nanti terkeradenan ngaji. Jadi boten sepinten alim Pak. Jadi nek maknani al aso utawi alu ulo Pak Yai ya uloe gedene sak alu ya. Al ibilu utawi unto Yai, lah iya untune unto ya. Ya Allah nggih. Niku arif Pak, gak seberapa. Ya maka kita ini nggih ada dosa niku ngapunten yang sifatnya itu syaitoniyah. Jadi kalau syaitoniyah itu setan itu kalau ngapunten kalau menggoda manusia dia itu mengajak teman-temannya. Seperti nopo dosa gosip. Gosip itu kan ngajak koncone. Nek situk jenenge gak gosip, gak ngerasani. Gosip itu kan artinya digosok semakin sip. Makanya namanya gosip. Wadah lagi dosa yang mengajak kepada teman-temannya. Ada dosa itu yang sifatnya adalah hayawaniyah ya. Hayawaniyah itu adalah dia itu pikirannya negatif terus ya, dari senengane itu investasi perut ke bawah, itu hayawaniyah. Makanya orang dulu itu kan ono istilah umpong kok koyo wedhus ya, wonten ya, arek iku lho mangan koyo wedhus yo, mangan nang kono mangan, nang kono mangan, nang kene mangan. Dan ada dosa itu yang sifatnya itu seperti sifatnya Tuhan, yaitu dia itu sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi dzurrah minal iman ya. Jadi tidak akan masuk surga kalau di hatinya sejengkal dari kesombongan. Nah dosa ini dihapus dengan bersalam-salaman. Karena memang kalau sesuatu itu sifatnya fisik, maka yang merasakan yang sakit. Tapi kalau sifatnya batin, itu yang merasakan bukan dirinya tapi orang lain. Orang bakhil itu Pak, yang merasakan bukan yang bakhil,
tapi tetangganya dan temannya. Nggih. Wong medhit iku yang merasakan, tidak yang medhit tapi tanggane wong iki lho. Mau wedhit pelem sakmono kae gak iki mek separuh tok. Ya. Iku wong medhit. Makanya penyakit seperti hasad, ya, medhit itu digambarkan yuziluddin, akan menghilangkan agama. Apalagi zamannya sekarang ngapunten, zaman entertain ya, zaman kompetisi, berkompetisi antara yang satu dengan yang lain, guru kompetisi dengan guru, bisnis dengan bisnis, ya, pedagang dengan pedagang. Yang bahaya itu Pak, Ramadan kemarin saya ingani ustadz dengan ustadz, ini bahaya Pak, saingannya. Ustadz itu ibaratnya satu kampung sama singanya. Macan ini nek gak panganan nih Pak, gak sing dipangan, akhirnya macan mangan macan. Akhirnya nek ustadz mangan ustadz, ini bahaya. Nah kalau kena penyakit hasad ini, kalau orang ini imannya tebal, takwanya tinggi, dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau imannya tipis, mohon maaf, dia larinya tidak kepada Allah, tapi larinya kepada dukun ya. Padahal dukun itu artinya bututur pikun ya. Bututur aku iki waskito mawasturnya nyoto ditujui ya sampean ya. 40 hari ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman entertain ini kita menguatkan iman kita. Setiap ibadah kemarin puasa ini iman ya. Iman ini menjadikan ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Kemarin pertengahan atau dapat 3 minggu gempa saja di Tuban itu berapa skala liter gitu ya. Wis bingung semuanya ya. Sampai di supermall itu ngapunten dodol jajan itu wayai dasar itu kan jam 4 kurang. Itu ada 1000 OT-OT itu dikirim ke masjid-masjid. Soalnya di supermall itu kan di food cart-nya itu ya, itu kan diambil semuanya. Terus gak oleh ditutup mall. Ya, karena takut. Dan tidak terlalu panik kalau orang imannya kuat. Sebab nek panik akhirnya melok-melokan. Zaman kita ini kan zaman melok-melokan. Nek saiki ibu-ibu kayak pakaian apa Bu? Shimmer kabeh. Kemarin saya mudik ke Malang, wadah, sak keluarga shimmeran kabeh. Kebetulan alhamdulillah kulitnya ireng-ireng Bu. Jadi kayak toko aduan, masya Allah, shimmernya itu ya. Ikut-ikutan. Dulu zaman akean ya, zaman goes. Mene zaman ke Indomaret pakai kuda, insya Allah naik kuda semuanya. Itu kita. Seringkali kita panik, tidak tahu tujuan hidup. Maka saya berpesan, pendidik itu adalah mulia. Saya pernah dibilangi sama Habib Salim Syatiri sebelum saya pulang dari Yaman, wis dadi guru seumur hidup. Guru itu pekerjaan yang mulia. Alhamdulillah. Pokoknya gak kepuki anak ya Pak ya. Muridnya dikepuki benjol kabeh. Didoakan ya, didoakan mudah-mudahan semuanya diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa iku mawon sedikit yang bisa saya sampaikan, karena di dalam kitab Adabud Dunya Waddin diterangkan kalau ceramah di depan orang yang sudah menahan lapar itu gak boleh panjang. Kalau tinggali si konsumsi ini bagian perdapuran yang ada di pihak hotel ini gak riwari, dan juga yang di sini wis kelulat ini alamatul ji'at, tanda-tanda sudah lapar. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa membawa barokah, manfaat, maslahah untuk kita semuanya. Dan saya doakan untuk semua dewan guru
ya staf pimpinan yang ada di SMPN 10 diberkahi oleh Allah ya, diberi kekompakan ya, kerukunan, guyup ya, dan mudah-mudahan murid-muridnya barokah ilmunya, manfaat ilmunya fid dunya wal akhirah. Oke, ini kan sakit dulu sampai akhir. Mungkin doanya apa Mas Dur mawon nggih. Nggih. Kalau ini nek ngadepi tiyang sepuh iki repot Pak. Nggih. Soalnya kan wis kakek disesep niki. Dadi wis dadi sepuh. Monggo niku mandi Pak nggih. Orang itu semakin tua semakin mati nggih. Apalagi kan jenggotnya semakin panjang nggih. Niki namine ikatan anu Paciro nggih, pasukan jenggot Rasulullah. Belum nikah nih kan namanya BPJS, tadi barisan pasukan jomblo setia. Monggo Pak Mas Puri biar mendoakan nanti Nanti kula mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak berkenan dan hal yang tidak mengenakan di hati panjenengan sedaya. Saya pribadi mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, hadana wa iyyakum ila sanitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.